tanpa, maksudnya bukan ngomong terus ya, idenya jalan terus, itu tekniknya disebut dengan adlib, ibu-ibu. Adlib. Ya, adlib. Adlib. Ya, adlib. Aku adlib itu seharusnya nariknya pada cuma nulis itu, ibu. Tidak apa-apa. Ya, kita olahraga pagi-pagi ini. Jadi apa itu adlib, ibu-ibu? Ini adlib untuk membuat kita berpikir terus kreatif dan mampu berpikir kritis. Apa itu adlib? Adlib itu adalah latihan ngomong dengan membuat bahan omongan dari apapun yang kita lihat, ibu-ibu ya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya spidol. Nah ya spidol. Coba ini latihan penyiar radio, Bu. Maksudnya penyiar radio itu kalau ngomong tidak berhenti-berhenti, terus ngomong gitu ya, tidak boleh deker istilahnya ya. Ya, jadi misalnya spidol, bikin materi dari spidol. Ya, ini saya baru pegang ya. Saya bikin materi dari spidol saya 5 detik. Ya, anggaplah saya penyiar radio ya, ibu ya. Baik pendengar, kamu yang hari ini sedang mendengarkan radio kami, mungkin kamu sekarang lagi di jalan, tiba-tiba kamu ketemu spidol yang ternyata pas kamu tulisin, spidolnya tuh nggak ada tintanya lagi. Nah jangan langsung dibuang ya, karena spidol yang nggak ada tintanya itu bisa kamu isi tinta ulang untuk kamu gunakan kembali, jadi nggak bikin sampah semakin menumpuk. Titik. Ya, spidol. Ya, apapun ibu-ibu. Kipas angin, meja, taplak meja, kursi, baju, jilbab, bros dan lain sebagainya. Bisa. Nah, dengan latihan seperti itu ibu-ibu, ya, itu akan membuat otaknya muter terus. Tanaman, apa gelas, apa taplak meja, apa nah gitu. Temanya apa Bu? Apa Nah, dengan seperti itu otak kita akan belajar untuk terus berpikir. Jadi ketika tegak di sini, habis nih materi omongan, ada lagi muncul, ngomong ini, ya. Misalnya saya di sini, ya ibu-ibu nanti kalau mau public speaking ibu-ibu boleh, karena saya lihat ibu itu brosnya standing ya. Ibu-ibu kalau public speaking penampilan itu penting, misalnya pakai bros. Nah itu bisa jadi materi. Nah gitu. Jadi semakin kita belajar untuk bikin adlibs itu ibu-ibu, maka otak kita akan belajar untuk terus muter. Jadi apa yang terlihat? Nah gitu. Jadi zaman saya siaran dulu ibu-ibu sampai jam di depan meja siaran itu disuruh jauhkan. Kenapa? Karena penyiarnya sudah ngomong jam. Karena dia apa yang di depan matanya? Pendengar untuk kami yang sekarang lagi dengerin radio kita, yang butuh waktu sekarang sudah jam 9 pagi ya. Silahkan nih. Buka lagu lagi. Iya punya informasi waktu. Nah waktu terus karena yang punya jam. Nah gitu ibu-ibu. Jadi dengan belajar adlibs ini maka otak kita akan diajak untuk terus berpikir. Mau latihan ibu-ibu? Oke, saya punya hadiah. Nah, saya udah nyiapin hadiah ya. Ini kalau hadiah pertama nih harus spesial. Sebentar. Tukaran dengan Nyai, payo. Ya, saya punya pin dari Dubai. Nah, ya. Dubai. Jadi saya tantang yang bisa bikin satu adlib akan kita nilai bersama-sama ya. Saya akan panggil 3 orang ke depan. Yang paling bagus nanti akan dapat pin dari Dubai ini. 3 Dubai ya. Oh ya, tenang. Yo, harus maju kalau berarti. Nah, yang 2 saya bawa pena dari Belanda. Nah, Ya, dari kampus saya ada 2 pena. Jadi terbaik 1 akan mendapatkan pin dan terbaik 2, 3 akan mendapatkan pena ya. Pena. Oke. Saya akan pilih 1 benda di sini. Ya, ibu-ibu langsung bikin materinya, nggak usah terlalu panjang. Oke? Sudah siap ibu-ibu? Langsung angkat tangan ya. Yang mau maju boleh langsung angkat tangan. Bendanya adalah spanduk. Oh, spanduk. 1, 2, ya ada yang mau jilbab itu. Ya, silakan. Ya Bu, boleh. Ya ibu itu juga boleh. Ada yang itu boleh. Nah sambil jalan sambil pikir ya. Apa dia olah spanduknya? Spanduknya bola, nak dia Nah ya boleh di sini nggak perlu. Bukan berani maju dulu. Iya, yang penting berani maju dulu ya. Sini, saya. Iya. Nah ini siapa kira-kira yang dapat pin Dubai ini? Burj Khalifa ya. Sudah Oke. Spanduk ya ibu ya. Saya mulai dari ibu ya. Boleh. Dalam hitungan kita 3, 2, 1 mulai ya. 5 detik, 5 menit. Iya. 5 detik. 3, 2, 1. Yang terhormat ibu-ibu yang hadir pada hari ini kita mengikuti acara
eh, tentang pelatihan public speaking bagi PW Muslimat NU Sumatera Selatan. Mudah-mudahan apa yang akan kita dengar, kita peroleh, ini akan bermanfaat untuk kita lanjutkan untuk anggota-anggota kita selanjutnya. Dan dari apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan kita memiliki PD, percaya diri, dan kita terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai anggota Muslimat NU. Oke. Silakan ibu yang kedua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Rika Dona, perwakilan PC dari Kabupaten Banyuasin. Menurut penerapan saya, Ibu dosen, mengenai spanduk. Spanduk itu adalah agenda acara yang akan kita tulis di pertemuan yang akan kita laksanakan. Contoh seperti spanduk yang kita pasang ini, mengenai yaitu tema dengan sukses memimpin public speaking. Dengan menempel spanduk ini, mungkin para undangan hadirin sekalian bisa berpikir, oh ternyata setelah ditempel spanduk ini kita mengetahui, oh tema hari pertemuan hari ini adalah mengenai public speaking. Kemudian ada hari, ada tanggal, kemudian dihadiri oleh siapa saja. Mungkin itu saja informasi dari saya, Bu. Terima kasih. Baik. Ya, yang terakhir Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Ani Patricia yang telah memberikan kesempatan dan telah memberikan sharing kepada kita semua untuk belajar tentang public speaking. Dan tentunya di sini saya juga berterima kasih melalui pelatihan public speaking bagi PW Muslimat NU Sumatera Selatan tahun 2023 dengan tema Sukses Memimpin Mahir Public Speaking. Dan saya bisa mengetahui dari spanduk ini kita bisa belajar tentang apa itu tentang public speaking, bagaimana kita caranya meyakinkan audiens ketika kita menjadi narasumber, ataupun bagaimana kita mengetahui bagaimana cara-cara kita menerapkan nantinya di tempat-tempat umum yang akan kita bawa melalui dari spanduk yang sudah kita lihat pada pagi hari ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Penilaian saya serahkan sama ibu-ibu. Tadi kontestan 1, 2, dan 3 sudah mencoba Dapat berpikir hadiah. kritis ya. Tiga. Nyai nangis Nyai. Ngasihnya di bros. Oh, oke, baik. Kita mulai dari yang tengah dulu ya. Saya mulai dari tepuk tangannya ibu-ibu ya. Oke. Nggak usah tengah, yang boleh nunjuk. tepuk tangannya? Yang nunjuk kali. Oke. Yang pertama boleh tepuk tangannya? Jadi sama kayak ibu kita. Iya, makanya nunjuk aja Bu, ngitung Oke. kita. Nunjuk aja kita hitung. Oh, oke. Oh, nunjuk aja kita hitung. Boleh sarannya. Kita ulang ya. Yang kedua, boleh tunjuk tangan? Tolong Ibu Aku Lilis. yang ketiga. Yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. Oh, Ibu jangan ragu-ragu. Hitung tulis. Boleh tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, oke. 700.000 ya Ibu ya. Oke, yang pertama. Siapa yang pertama? Oke, boleh nunjuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5.000. Ya, boleh. Yang terakhir. Nah, ini banyak yang absen. Ada yang lain 3.250.000 ya. Oke, banyak. Boleh tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Ya, boleh. Yang pertama, selamat Anda beruntung mendapatkan PIN dari Dubai. Ya, dapat pena dari Belanda. Ya, terima kasih. Boleh yang oh, dapat lagi. Iya. Nambahin. Oh, boleh. Nambahin. Oh, di endorse sama Nyai. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Nyai. Nyai, narasumber Nyai. Narasumber nanti narasumber. Narasumber terakhir. Iya, boleh. No, ayo. Oh, ya siap. Terima kasih. Nyai. Oh, oke. Kan ayo deh, Be. Aku makan video tangannya. Ini juga kembali. Iya.
Oke, baik. Terima kasih banyak ibu-ibu. Kesenggol Iya. lagi, kesenggol lagi. Iya. Iya, boleh. Silakan ibu. Mungkin saya tambahkan dikit Bu Anita, karena kami dari kepentingan memang selalu membuat suatu Iya, dapat. spanduk Lebih, ya. lagi. Jadi spanduk ini adalah suatu media informasi. Jadi dengan spanduk ini para audien bisa melihat, oh hari ini adalah acara public speaking yang akan dinarasumberkan oleh Ibu Anita. Mungkin itu secara singkat Bu Anita. Ya. Jadi komplit ya. Nanti kita dapat tambahan materi dari ibu sudah langsung komplit. Iya. Boleh pilih. Kalau sudah boleh pilih. Untunglah. Ya, untunglah. Boleh tepuk tangan dulu buat Nyai, ibu-ibu ya. Sponsor kita hari ini ya. Terima kasih Nyai. Iya. Banyak pahalanya. Lagi Nyai. banyak yang coba pesertanya, pesertanya. Tanya aja. Oh, Masya Allah. Buat narasumbernya ini? Narsumber. Singapura. Oh, Masya Allah. Boleh. Itulah lemahnya dari narasumber ini. Baik, terima kasih Nyai ya. Baik, ibu-ibu kita lanjutkan ya. Jadi tadi kembali ke Adlibs untuk membuat lebih kreatif itu memang seperti itu ibu-ibu. Jadi silahkan membuat materi apapun asal dia jadi materi. Jadi tidak harus misalnya gini. Apa ya, misalnya kue, kalau kue itu berarti harus resep. Enggak begitu. Sistemnya adalah agar membuat otak kita menjadi lebih kreatif apapun. Kue kita bisa bicara jenisnya, bisa bicara toppingnya, bisa bicara isinya, misalnya bisa bicara bahannya apa be, dijualnya di mana apa be, ya misalnya kue. Ibu-ibu yang pagi ini lagi bingung cari sarapan apa, menu sarapan yang paling oke juga bisa jadi kue loh ibu-ibu. Kue itu bisa didapat di manapun, bisa di pasar, bisa di supermarket, nah gitu. Jadi apapun materinya boleh. Jadi jangan terpaku pada oh kalau tanaman harus warna, oh kalau cangkir harus apa enggak. Jadi untuk membuat otaknya kreatif apapun, ya silakan dibebaskan ya, jadi jangan membatasi berpikirnya ke titik-titik tertentu, gitu ya ibu ya. Kita lanjutkan manfaat public speaking selanjutnya. Belum sayangku. Belum. Manfaat public speaking selanjutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Sepakat? Sepakat. Kalau kita lah biasa ngomong depan umum, kita ngadepin umum sudah biasa baik ibu-ibu. Ya, udah santai aja, udah nggak deg-degan. Tapi, nah ini yang harus digarisbawahi. Tapi, Bu, apakah wong yang jago ngomong di depan umum itu tidak pernah deg-degan? Enggak, ibu-ibu. Semua pasti deg-degan. Saya tanya Bu Mahmuda sering MC kan pasti ya. Kalau MC deg-degan enggak Bu? Awalnya? Tetap ada Bu. Tapi kalau kita menguasai tempat dan masalah. Insya Allah enggak. Iya, tapi deg-degan itu manusiawi ibu-ibu. Iya, jadi justru kalau deg-degan itu aneh. Ya, jadi deg-degan itu nggak apa-apa. Justru dengan deg-degan kita mulai mempersiapkan diri. Ini udah ada belum? Materinya udah cukup belum? Kira-kira pakaian aku udah oke belum? Ini mana gitu. Jadi deg-degan itu nggak apa-apa. Ya, jadi jangan merasa, aku tidak bisa ngomong depan deg-degan terus. Enggak ibu-ibu. Iya, nervous itu wajar. Nervous itu wajar. Nanti kita belajar cak mano cara ngiran ke nervous, cak mano cara ngiran ke gugup. Ya, iya kan? Ada yang megang mic ini. Ya. Atau biasanya saya sering lihat itu misalnya pegang kertas ya ibu-ibu ya. Iya, gemeter. Jadi misalnya MC megang kertas, itu kertasnya main. Nah, ya, itu terjadi memang. Nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Jadi jangan ada, itu malu kalau cuma depan buat yang tertentu ini. Nggak apa-apa ibu. Saya pun awalnya dia begini, tapi lama-lama kan sudah santai. Dia kertasnya juga jangan di gelombang ini, biar jangan kelihatan gitu tuh gemeteran. Ya, kertasnya kan dia pegang kertasnya, jadi gemeter aja tuh udah kelihatan ibu. Ya, jadi dengan berpublic speaking, jago public speaking membuat kita punya rasa percaya diri yang tinggi. Sesuai dengan tema kita, sukses memimpin, mahir public speaking. Kalau kita jago public speaking, kita tuh ngerangkul uang tuh agak lebih gampang ibu-ibu. Uang mendengar ke kita tuh agak lebih gampang, ya. Dan yang terakhir adalah dengan bisa public speaking, kita akan punya pengaruh yang lebih besar. Kalau kita tegak di depan, kita didengar ke uang. Nah, gitu, itu efeknya, ya. Kalau sekarang zaman kampanye ibu-ibu yang dipilih untuk ngomong di depan itu umumnya memang sudah jago public speaking, bukan yang pendiam-pendiamnya. Gitu ya, kenapa? Karena dianggap orang-orang tersebut punya pengaruh.
Jubirnya. Iya, jubirnya itu pasti orang yang jago public speaking. Ya, kenapa? Karena dia punya pengaruh, dia bisa mempengaruhi orang. Ya, bukan cuma jualan ibu-ibu yang mempengaruhi orang itu, ya, jadi jurkam juga itu harus bisa mempengaruhi orang. Oke, next. Nah, kalau kita bicara public speaking ibu-ibu, ini dasar banget ya, saya yakin ibu-ibu semua sudah tahu. Jadi ada beberapa metode ketika public speaking. Public speaking itu apapun bentuknya Bu. Nak MC, nak jadi moderator, nak pidato, nak ceramah, Impromptu ya, style. apapun, nak jadi jurkam, apapun itu semuanya public speaking. Nah, metodenya ada beberapa. Yang pertama impromptu. Apa itu impromptu ibu-ibu? Impro style diri dia dewe. Ya, impromptu itu artinya kita tidak nyangka apapun, dadakan. Nah, dadakan. Biasanya yang dadakan ini, gua nggak tahu. Dia biasa ngomong. Mendadak disuruh kasih kata sambut Bu. Saya berubah ya Bu, ibu kan dia kata sambutan Bu ya. Nah, dia kok karena kata dadakan ibu kan kata sambutannya. Nah, ibu kan ya belum nyangka apapun. Itu namanya impromptu. Oh, oke. Atau ibu Mahmuda, Bu MC datang. Ibu kan jadi MC Bu ya. Ya, langsung, udah ada persiapan, udah ada apa kok. Ya, atau ceramah. Pernah ada sih cek itu, ustazahnya udah datang. Ibu yang ceramah pernah? Iya pernah, pasti terjadi. Nah itu impromptu ibu-ibu, dia udah ada persiapan. Nah biasanya orang yang impromptu ini dia lah biasa, orang nggak tahu dia lah biasa public speaking sehingga ketika disuruh orang yakin, nah dia pasti bisa. Dadakan dia pasti bisa, impromptu dia pasti bisa. Nah gitu, itu impromptu, namanya impromptu style ya. Yang kedua namanya manuskrip style. Ya, manuskrip style. Apa itu manuskrip style? Ditulis titik komanya. Nah gitu, ditulis titik komanya. Kalau ngomong misalnya ya tekstual Bu. Misalnya kalau MC itu misalnya yang terhormat pejabat gubernur provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Andes. Nah itu ditulis yang terhormat pejabat gubernur, itu ditulis Bu. Itu namanya manuskrip style. Nah kalau saya pribadi, saya terakhir ini terutama untuk acara-acara misalnya yang melibatkan wali kota, melibatkan gubernur, saya lebih prefer untuk manuskrip style ibu. Kenapa? Kita meminimalisir terjadi kesalahan. Ya, walaupun yang kita omong itu lah biasa, lah di luar kepala, tapi tetap panduannya ditulis. Ya, nanti saya share ibu ya contoh skrip yang saya gunakan ketika saya MC. Ya, jadi ibu-ibu bisa belajar gitu dari situ. Tapi nanti boleh diubah-ubah silakan. Ngepek namanya. Tapi kayaknya ada tekniknya ibu ya, ngepeknya ada tekniknya biar tetap terlihat cantik dan elegan ya. Oke. Ya, yang ketiga itu namanya memorize. Sesuai dengan namanya dihafalkan. Memorize. Misalnya pidato, tidak pegang teks lagi, kita hafalkan apa dia yang kita omongkan. Ya, dan yang terakhir adalah extempore. Nah, extempore ini yang kesininya tuh semakin banyak digunakan sama orang-orang atau public speaker. Extempore itu maksudnya ibu-ibu, apa yang mau kita omongin itu yang kita catat cuma poin-poinnya saja. Ya, cuma poin-poinnya saja. Misalnya mau kata sambutan misalnya ibu Rubayan. 1. Pembukaan. 2. Sholawat dan salam. 3. Menyapa. 4. 5 misalnya esensi kegiatan hari ini. Nah itu cuma begitu aja. Jadi poin-poinnya saja. Iya, nanti ketika ngomong itu improve, ya, dikembangkan sendiri, ya. Nah itu banyak juga digunakan orang akhir-akhir ini. Saya pakai itu kalau MC impromptu tadi Bu, mendadak disuruh ngomong. Nah kalau mendadak, wah ini salam dulu ya MC ini ya. Oh yaudah Pak. Dan langsung kita catat. Yang ngaji siapa? Yang mimpin, yang doa siapa? Yang nganjep kata sambutan siapa? Udah cuma itu kertasnya cuma isinya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Nanti kita improve saja gitu ya. Tapi kalau saya yang begitu yang tidak melibatkan orang yang penting banget gitu ya. Ya jadi tapi kalau melibatkan pejabat itu saya prefer pakai manuskrip style ibu-ibu ya. Oke. Ya, next. Nah, sekarang kita masuk ke dasar dan teknik public speaking ibu-ibu. Nah, apa sih yang harus kita siapkan kalau kita nak public speaking? Apapun bentuknya ya, tadi saya bilang ya, apapun bentuknya. Oke, yang pertama adalah materi, ibu-ibu ya.
kemudian ada fisik, mental, verbal, dan non-verbal. Oke, kita masuk yang pertama dulu, materi. Ya. Nah, untuk materi ini ibu-ibu standar lah ya, cara bikin pidato bu ya, atau cara persiapan apapun. Yang pertama paling penting adalah kita riset dulu ya. Kita riset dulu, kita cari tema dan tujuan acara apa. Seperti saya ketika diminta ibu ketua untuk menjadi pembicara hari ini, saya tanya dulu, Bu, temanya apa? Maunya apa? Harapannya apa? Nah gitu, nanti materi yang kita buat akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi jangan asal bikin materi, gitu ya. Kemudian, ketika kita diminta, jangan berputar pada definisi-definisi ya ibu ya, apalagi kan ini workshop ya sifatnya ya, training. Nah kalau training, beri materi-materi yang sifatnya lebih praktikal atau aplikatif ya. Jadi kita tahu dulu tema dan tujuan, kemudian riset dan persiapan materi, kemudian praktek dan evaluasi. Saya beri contoh dulu ya ibu-ibu ya, jadi biar nggak bingung. Izin ya ibu ya. Materinya. Ya, ini adalah materi. Saya kasih contoh MC aja bu ya, karena saya biasanya bikin skrip itu MC. Kalau moderator saya nggak bikin skrip. Ya, kalau moderator dia lebih mengalir saja ya. Oke, ini yang terbaru kemarin 11 November saya MC untuk akreditasi lapangan UI Pariwisata dan alhamdulillah kita dapat unggul. Boleh tepuk tangan dulu ibu-ibu untuk UI. Kami dapat akreditasi unggul. Nah, ini adalah, boleh sih naikin Liz? Ya, ini adalah materinya. Jadi stop ya. Ini rundown yang saya buat sendiri ya ibu ya. Jadi kita harus tahu waktu pelaksanaan kegiatan, jam berapa, ya. Kemudian acaranya apa. Nah ini bahasa yang akan saya bicarakan. Ya, nanti materinya saya bagi ya ibu ya. Oke. Beberapa MC biasanya itu senang berpantun, ya, senang berpantun. Tapi itu Ini kembali ke kacang. ibu masing-masing. Dalamnya ini apa? Namun kalau saya mazhabnya adalah, mazhab saya adalah saya tidak suka terlalu banyak pantun. Jadi pantunnya kalau saya maksimal 2 atau 3. Ya, jadi pembukaan biasanya kalau saya pembukaan kemudian penutup. Udah cukup. Ya. Kenapa? Karena selama saya menjadi MC, kan yang mau pantun bukan MC baik ibu ya. Dia pembicaranya mau pantun, pembicara selanjutnya mau pantun lagi, ibu rektor mau pantun, asesornya mau pantun loh. Ya, jadi jangan sampai too much, terlalu banyak gitu. Jadi kalau saya MC yang lebih prefer pantunnya nggak terlalu banyak. Tapi ada juga yang suka pantunnya banyak, nggak apa-apa. Ya, tapi sebagai seorang MC atau yang berdiri di depan, kita harus sensitif ya ibu ya. Dalam artian apa? Kalau audiens caknya ada semangat dengerin kita pantun, ya bosen main pantun lagi. Nyuruh pembicara buka acara pantun, nyuruh doa maju pantun, nyuruh ngaji pantun terus gitu. Nah kalau audiensnya sudah mulai kayak enak ya, pantunnya kurangi ibu-ibu. Jadi kita harus sensitif ya. Tadi kan interpersonal skill kita ya sebagai seorang pembicara, kita harus sensitif. Mulai perhatikan kalau mukanya udah bosen, stop. Jangan lagi terlalu banyak pantun ya. Nah, oke, misalnya ini. Jadi ini saya bikin umum aja nih, audiens masuk ucapan selamat datang pada asesor dan tamu undangan. Mempersilakan dulu. Itu improve aja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja hadir di gedung kampus BUI Raden Fatah Jaka Bandung, dan kami persilakan Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir di dalam ruangan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Iya baik, silakan Ibu, Bapak, kami persilakan. Nah gitu, itu improve aja Ibu. Nanti begitu di sini baru. Para siswa yang kami muliakan dan tamu undangan yang berbahagia, belanja bahan bersama paman, bahan dipakai pergi ke pantai. Terimalah persembahan budaya Sumatera Selatan, sambutlah tari tanggai. Nanti kita belajar intonasi ya ibu ya. Jadi kalau MC itu jangan pakai satu nada. Ya, tidak boleh pakai satu nada ibu. Misalnya nih, yang terhormat para asesor, Bapak Profesor Dr. Andes Ahmad Tiraya MA, Bapak Dr. Nada sih kok. Nah, tidak boleh ibu. Ya, itu MC zaman dulu kalau saya bilang
ya. Iya, kalau zaman dulu Indonesia itu terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Nah itu lagi nadanya, ketemu yang nah gitu. Jangan ibu-ibu ya. Jadi harus berganti-ganti nadanya. Misalnya kayak saya tadi mempersilahkan. Improv tadi kan. Para sesor yang kami muliakan, nadanya gitu ya. Terima kasih sudah hadir di tempat kami. Turun. Bapak Ibu yang hadir yang berbahagia, naik lagi. Nah gitu. Jadi nadanya itu harus variatif. Ya. Turun naik, variatif, jangan sikok nada, jangan pakai sikok nada, ya. Nanti latihan ibu-ibu ya kita ya. Oke, ini contohnya nanti saya share. Kita latihan setelah materi selesai ya, sebagai contoh saja. Oke, boleh kembali ke ya.